Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Magnificent Scoundrels. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang tentara Tiongkok yang sedang berusaha berenang ke tepi pantai. Usut punya usut, saat itu dirinya sedang kabur meninggalkan negara asalnya untuk datang ke Hong Kong. Diketahui jika seorang tentara tersebut bernama Sing. Dan sesampainya Sing di tepi pantai, tiba-tiba saja para turis asing yang sedang berkunjung di pantai tersebut juga mulai berkerumunan untuk melihat Sing dari dekat. Karena mereka sangat kagum melihat Sing yang berhasil berenang menyeberangi lautan. Namun, Sing yang memiliki keahlian menipu tersebut justru mulai menipu mereka dengan menjual guci-guci kecil yang dia bawa dari Tiongkok. Dan saat itu, Sing juga menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja para penduduk lokal yang biasa menjual cenderamata untuk para turis asing tersebut mulai mengetahui kebusukan Sing, hingga mereka semua pun menjadi berebut untuk menjual barang dengannya. Namun tak disangka tiba-tiba saja dua orang polisi mulai datang untuk menghentikan mereka. Sing yang mengetahuinya pun juga langsung bersembunyi karena dia tidak ingin tertangkap sebagai imigran gelap. Setelah itu, Sing pun juga langsung pergi ke rumah pamannya yang berada di Hong Kong tersebut. Sesampainya Sing di sana, tiba-tiba saja pamannya langsung memanggil Sing karena dirinya mendapat telepon dari kekasihnya. Namun ternyata Sing justru mendapat kabar buruk dari kekasihnya, yang dimana saat itu kekasihnya akan menikah dengan seorang pria kaya. Mendengar hal tersebut, Sing pun menjadi sangat merasa sedih. Dan seketika dia pun langsung pergi untuk menggagalkan pernikahan kekasihnya tersebut. Namun di saat Sing mulai pergi menuju ke tempat pernikahan sang kekasih, dirinya malah selalu mendapat halangan. Hingga akhirnya Sing berhasil sampai di tempat yang dia tuju. Di saat itulah Sing juga langsung berusaha untuk menghentikan kekasihnya yang akan dibawa pergi oleh pasangannya tersebut. Dan dia pun juga langsung mengejarnya. Tetapi ternyata semua usaha yang Sing lakukan tersebut hanyalah sia-sia saja. Karena seseorang yang dia kejar tersebut bukanlah kekasihnya. Dan karena hal tersebut, Sing menjadi diajar habis-habisan oleh mempelai prianya dan juga para anggota keluarganya. Kemudian setelah itu, Sing mulai pergi menemui gurunya untuk meminta diajarkan jurus menipu agar dirinya bisa mendapatkan uang dan juga wanita dengan mudah. Namun saat itu, gurunya justru meminta Sing untuk tidak terlalu memikirkan wanita terlebih dahulu dan lebih meminta kepada Sing untuk memikirkan cara mencari uang saja, karena uang akan lebih sangat berarti dari wanita. Lalu setelah mendapatkan arahan dari sang guru, Sing pun juga langsung pergi begitu saja. Dan saat itu Sing juga mulai berniat akan pergi untuk mencari uang. Namun lagi-lagi di kota tersebut Sing selalu mendapatkan halangan saat mencari taksi. Karena taksi di kota tersebut selalu menjadi rebutan oleh orang-orang yang berada di sana. Seketika Sing yang kembali melihat hal tersebut pun langsung mempunyai ide untuk menjadi orang buta agar dirinya bisa lebih cepat mendapatkan taksi. Tetapi usaha Sing tersebut tetap sia-sia saja karena orang-orang yang berada di sana sama sekali tidak mau mengalah. Lalu setelah itu tiba-tiba saja Sing mulai dihampiri oleh seorang wanita cantik yang berniat akan menolongnya. Diketahui jika wanita tersebut bernama Wan. Ternyata Wan tidak benar-benar berniat menolong Sing, melainkan berencana akan menipunya agar bisa mendapatkan uang dari Sing. Karena dia mengira jika pria yang berada di sampingnya tersebut benar-benar buta. Namun saat itu Sing yang pura-pura buta tersebut mulai menyadari rencana Wan, dan dia pun juga berniat akan menipunya balik. Kemudian Wan langsung melancarkan aksi penipuannya tersebut dengan berpura-pura menabrak seseorang di jalan. Padahal saat itu Sing mengetahuinya jika Wan hanya sekedar berakting. Sing yang mengetahui hal tersebut pun mulai mengerjainya, hingga Wan menyadari jika Sing tidak benar-benar buta.
Seketika Wan menjadi sangat terkejut karena dia tahu jika Sing bisa melihat. Wan yang menyadari rencana penipuannya tersebut diketahui oleh Sing mulai menjadi menangis, dan dia pun juga langsung curhat kepada Sing jika saat ini dirinya sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Mendengar hal tersebut, Sing pun tidak langsung percaya begitu saja. Namun Sing justru mulai mengajarinya cara untuk cepat mendapatkan uang, yaitu dengan cara menabrakkan diri ke sebuah mobil yang sedang melintas di jalan, agar seolah-olah mobil tersebut bersalah dan memberikan uang ganti rugi kepada orang yang ditabrak. Tetapi cara yang digunakan Sing tersebut tetaplah sia-sia saja, karena seorang pengemudi mobil tersebut tidak terima mobilnya menjadi rusak, dan orang itu justru meminta uang ganti rugi kepada Sing. Seketika Sing pun menjadi sangat ketakutan melihat seorang pengemudi tersebut lebih besar darinya, dan mau tidak mau Sing terpaksa mengeluarkan uang untuk mengganti rugi mobilnya yang rusak tersebut. Karena hal tersebut, Sing mulai menjadi kesal dan dia pun juga malah meminta uang ganti rugi kepada Wan. 又過多招俾你啦，終於可以揸架車喺馬路度，架車就懟埋去，懟完都仲要屈。阿哥你用橋真係出神入化，頭先口述5000，親身示範1萬，加埋17000。冇錢啊！冇。 Namun ternyata Wan tidak memiliki uang sama sekali. Mengetahui hal itu, Sing pun langsung pergi meninggalkannya. Saat Sing mulai pergi meninggalkan Wan, tiba-tiba saja Wan mulai dikejar-kejar oleh orang-orang yang berniat akan menagih hutang-hutangnya. Mengetahui hal tersebut, ternyata Sing juga merasa kasihan dan seketika dia pun langsung berusaha untuk menolongnya. Namun sayangnya usaha Sing untuk menolong Wan tersebut tetap sia-sia saja, dan mereka berdua pun malah menjadi tertangkap. 會死啊！好大隻眼喎啦，大佬佢睇到嘢㗎。做乜佢哋避唔到㗎？困住扮盲啊！ Setelah itu, mereka berdua langsung dibawa untuk bertemu dengan bos gangster yang memberikan hutang kepada Wan. Di saat itulah bos gangster tersebut mulai mendesak Wan untuk segera membayar hutangnya. Namun, karena Wan benar-benar tidak memiliki uang, dia pun kembali meminta kelonggaran waktu kepada bos gangster tersebut. Dan untungnya bos gangster tersebut kembali memberikannya waktu 7 hari kepada Wan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian sebelum mereka pergi, bos gangster tersebut juga meminta anak buahnya untuk mengambil gambar mereka agar mereka mudah untuk dicari. Dan bos gangster tersebut juga berjanji akan membunuh mereka jika tidak melunasi hutangnya. Ternyata saat itu Sing yang tidak tahu apa-apa justru malah menjadi terseret dengan kasus hutang tersebut. Lalu setelah mereka berdua pergi, bos gangster tersebut juga kembali mengurus hutang seorang pria tua yang bernama Paman Fat. Dan diketahui jika Paman Fat juga mempunyai hutang yang sangat banyak kepada bos gangster tersebut. Namun Paman Fat sama sekali tidak bisa membayarnya. Mengetahui hal tersebut, bos itu pun mulai memberikannya sebuah penawaran yang sangat menarik untuknya, yang dimana bos itu meminta kepada Paman Fat untuk mencuri barang-barang antik yang berada di rumah mewah. Dan jika pencurian itu berhasil, bos tersebut akan menganggap semua hutang-hutang Paman Fat kepadanya menjadi lunas. Dan pada akhirnya Paman Fat pun mau menerima tawaran tersebut. 咁咪有錢還翻俾我咯。不過間屋咁大，一定有崩妹喎。你得㗎啦，掂啊，一於係咁啊。 Di sisi lain, kini Sing dan Wan pun mulai berencana untuk mencuri barang-barang yang berada di rumah seseorang. Dan saat itu, mereka yang ahli dalam menipu tersebut mulai menyamar sebagai petugas pipa gas agar tidak dicurigai. Namun, lagi-lagi rencana mereka untuk mencuri di rumah tersebut tetap gagal total, karena Wan mulai mengacaukannya dan alhasil mereka tidak mendapatkan apa-apa. 睇下周圍有乜值錢嘢啊！哦，我知道，佢就喺度啊，係嘛？喂，你唔好係，危險啊！你都唔使殺佢㗎。你兩個做咩啊？咁走啦。 Karena hal tersebut, mereka berdua pun mulai menjadi berdebat. Namun saat di dalam perjalanan, Sing mulai melihat sebuah rumah mewah yang sangat besar. Dan saat itulah Sing kembali berniat akan mencuri barang-barang yang berada di sana. Kemudian keesokan harinya, ternyata Paman Fat juga telah mengincar rumah tersebut. Dan saat mengetahui pemilik rumah tersebut pergi, dirinya pun juga langsung masuk ke dalam rumah itu. Sesampainya di dalam rumah, Paman Fat pun mulai berniat akan mengambil semua barang-barang antik yang berada di sana bersama dengan anak buahnya. Namun saat Paman Fat akan mengambil semua barang-barang tersebut, tiba-tiba saja dirinya mendengar sebuah pesan telepon yang mengatakan jika seorang investor yang bernama Jackie akan datang ke rumah tersebut untuk membahas masalah bisnis. Dan seorang investor tersebut juga akan memberikan sebagian keuntungannya. Mendengar hal tersebut, Paman Fat mulai menjadi tergiur dan saat itu dirinya pun juga mulai berniat akan
akan merubah rencananya. Tanpa pikir panjang, Paman Fat pun mulai menemui bos gangster untuk memberitahukannya. Dan saat itu, Paman Fat mulai berniat akan berpura-pura menjadi pemilik rumah untuk menipu seseorang yang bernama Jackie tersebut. Bos gangster yang mengetahuinya pun juga langsung menyetujuinya, karena dia tahu jika keuntungan bisnis tersebut sangatlah besar. Namun tak diduga ternyata bos gangster dan juga anak buahnya tersebut malah mempunyai rencana untuk menipu Paman Fat. Singkat cerita, kini Paman Fat mulai melancarkan aksinya tersebut dengan menyamar sebagai pemilik rumah mewah tersebut. Namun, untuk memperkuat penipuannya tersebut, dirinya membutuhkan seorang wanita untuk berpura-pura menjadi istrinya. Lalu setelah itu, Paman Fat pun mulai menemui seorang teman wanitanya yang sedang berada di sebuah bar. Dan diketahui jika wanita tersebut bernama Pink. Kemudian tanpa pikir panjang, Paman Fat pun langsung memberitahukan bisnisnya tersebut dan mengajaknya untuk bekerja sama. 咁好死你揾我做咩啊？借錢你就免問啦，我自己都冇掂。我真係有單生意揾你啊，信我啊，筍嘢嚟㗎。你真係發仔？ Lalu di sisi lain, terlihat Sing dan juga Wan mulai mendatangi rumah tersebut untuk mencuri barang-barangnya. Dan di saat itulah mereka kembali berakting menjadi orang mabuk agar tidak dicurigai oleh pemilik rumah. Namun ternyata mereka mulai mengetahui jika pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam. Seketika mereka berdua pun mulai berusaha untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, mereka berdua pun mulai berniat akan mengambil barang-barang antik yang ada di sana. Namun lagi-lagi aksi mereka kembali gagal karena dua orang polisi mulai mendatangi rumah tersebut. Mereka yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat panik. Dan saat itu Sing langsung menyuruh Wan untuk kembali berakting sebagai pemilik rumah agar kedua polisi tersebut segera pergi dari sana. Dan karena hal tersebut, mereka berdua pun langsung pergi dari rumah mewah itu. Namun saat mereka akan keluar, tiba-tiba saja Sing mulai melihat sebuah mobil yang datang ke rumah tersebut. Seketika Sing pun langsung meminta kepada Wan untuk segera bersembunyi. Dan saat itu Sing juga kembali berakting sebagai seorang tamu yang akan berkunjung di rumah tersebut. Ternyata seseorang yang datang tersebut adalah Paman Fat bersama dengan Pink yang akan mulai melancarkan aksinya untuk berpura-pura menjadi pemilik rumah itu. Melihat Sing yang berada di depan rumah, mereka berdua pun juga mengira jika orang tersebut adalah seorang investor yang bernama Jackie. Dan saat itu mereka berdua pun mulai mempersiapkan aktingnya agar terlihat sebagai seorang pemilik rumah. Kemudian mereka berdua pun mulai menghampiri Sing yang saat itu mulai menjadi gugup karena dia takut aktingnya tersebut akan ketahuan. Namun ternyata Paman Fat justru menyambutnya dengan baik. Padahal sebenarnya saat itu mereka sama-sama saling berusaha untuk menipu. Lalu setelah itu Paman Fat mulai mengajak Sing untuk masuk ke dalam rumahnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja seorang wanita berdada besar juga mulai datang ke rumah tersebut. 小姐，我哋35蚊啦。 Dan ternyata seorang wanita tersebut adalah seorang PSK yang disewa Paman Fat untuk berpura-pura menjadi anaknya. Dan diketahui jika seorang wanita tersebut bernama Apple. Tujuan Paman Fat menyewa Apple sebenarnya untuk merayu sang investor agar Paman Fat segera mendapatkan keuntungannya. Namun saat itu justru Sing lah yang mendapatkan keuntungannya. Karena hal tersebut kini Sing mulai berniat akan terus berperan menjadi Jackie agar dirinya bisa bermantap-mantap dengan Apple dan mengambil semua hartanya. Namun ternyata saat itu Wan justru mulai cemburu karena dirinya juga mulai menyukai Sing. Tetapi Sing yang mengetahui hal tersebut justru tidak memperdulikannya karena dia tidak tertarik dengan hubungan asmara. Kemudian keesokan harinya, Sing yang tidak tahu jika dirinya tersebut sedang ditipu mulai mengajak Apple untuk pergi berkencan. Dan saat itu dia juga berencana akan membuat Apple tidak sadarkan diri agar Sing bisa mengambil foto bugilnya untuk memeras orang tuanya. Tak lupa saat itu Sing juga mengajak Wan untuk kembali membantu melancarkan aksinya tersebut. 冧掂咗個大波，今晚上嚟我房度，你而家即刻去預備個相機，今晚爬上嚟我房度匿埋嚟偷影。啊，我明。 Namun sesampainya di rumah ternyata Paman Fat, Pink dan juga Apple mempunyai rencana yang sama. Dan saat itu mereka semua pun mulai berusaha untuk mengambil foto bugil Sing dan juga Apple. Lalu setelah mereka sama-sama mendapatkan foto tersebut, mereka semua pun mulai membuat acara makan bersama di dalam rumah tersebut. Di saat itulah Paman Fat mulai menunjukkan sebuah foto Sing yang sedang bermantap-mantap dengan Apple agar Paman Fat bisa memerasnya. Namun tak disangka ternyata Sing juga mulai menunjukkan foto Apple yang bermantap-mantap dengannya tersebut. Dan saat itu Sing juga langsung mengatakan jika dirinya telah dipaksa bermantap-mantap dengan Apple agar Sing bisa memeras Paman Fat. Karena hal tersebut mereka semua pun mulai
mulai menyadari jika ternyata mereka sama-sama seorang penipu. Dan secara tidak langsung mereka juga mulai membongkar kebohongannya masing-masing. Paman Fat yang mengetahui Sing menipunya itu pun menjadi sangat kesal. Dan saat itu dirinya juga langsung berniat akan menghajar Sing. Namun saat mereka berdua mulai berkelahi, ternyata Sing mulai menyadari jika Paman Fat adalah teman lamanya. Di samping itu ternyata Apple juga mulai mengenali Sing yang ternyata dulu mereka juga berteman saat berada di sebuah panti asuhan. Dan setelah itu mereka semua pun mulai menjadi kebingungan untuk melunasi hutang dari bos gangster tersebut. Namun saat itu Sing mulai mempunyai sebuah ide untuk kembali melakukan aksi penipuan agar mereka semua mendapatkan keuntungan. 我哋一於將計就計，繼續扮落去啊！可以嗱，首先就由我繼續扮嗰個有錢仔嚟搞掂你哋嗰個貴佬，然之後再由你哋扮翻屋主嚟搞掂翻我嗰個貴佬，咁咪就得啦。 Kemudian keesokan harinya, Paman Fat langsung meminta bos gangster tersebut agar datang ke rumah mewah itu untuk membicarakan tentang bisnisnya. Dan saat itu Sing juga mulai bersiap akan kembali berpura-pura menjadi Jackie untuk menipu bos gangster tersebut. Namun saat Sing melihat bos gangster itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena bos gangster yang dimaksud Paman Fat ternyata sama dengan bos gangster yang memberikan hutang kepada Sing dan Wan. Karena hal tersebut Sing pun mulai merubah rencananya. Dan saat itu Sing juga langsung menyuruh Apple untuk berpura-pura menjadi Jackie agar rencana penipuannya tidak ketahuan. Kemudian mereka semua pun mulai membahas tentang bisnis bodongnya tersebut, yang dimana Apple mulai membohonginya dengan mengatakan tentang bisnis yang akan dia kembangkan bersama dengan kepala panti asuhan. Dan ternyata bos gangster itu mulai tertarik untuk ikut gabung menginvestasikan dananya karena dirinya juga ingin mendapatkan keuntungan. Namun tak disangka bos gangster yang mengetahui keuntungan tersebut sangat besar justru malah berniat akan menipu kepala panti asuhan yang dibicarakannya tersebut. Dan bos gangster itu juga malah memukul Apple hingga pingsan. Di saat itulah bos gangster tersebut mulai meminta kepada Sing untuk berpura-pura menjadi Jackie agar bisa menipu kepala panti asuhan tersebut. Seketika mereka semua pun menjadi sangat terkejut. Dan di samping itu, Wan dan juga guru Sing yang sedang bersembunyi di rumah itu pun juga menjadi terkejut karena rencana mereka mulai berubah. Dan setelah itu, bos tersebut langsung membawa Sing untuk ikut bersamanya. Kemudian setelah mereka pergi, guru Sing yang berada di sana pun mulai membuat rencana baru agar aksi penipuan mereka menjadi benar-benar berhasil. Dan keesokan harinya mereka semua pun mulai mendatangi panti asuhan yang kemarin mereka bicarakan. Di saat itulah Wan dan juga guru Sing tersebut mulai menyamar sebagai petugas kebersihan untuk melancarkan aksinya tersebut. Dan tujuan mereka menyamar saat itu hanyalah untuk membuat sang kepala panti meninggalkan ruangannya. Kemudian setelah itu, guru Sing langsung mempersiapkan ruangan tersebut menjadi seperti ruangannya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja bos gangster dan juga Sing mulai datang ke panti tersebut untuk membahas tentang bisnisnya. Namun saat itu bos gangster tidak mengetahui jika dirinya sedang ditipu. Tanpa rasa curiga sedikit pun, bos gangster juga mulai mempercayai semua perkataan dari guru Sing. Hingga akhirnya bos gangster itu pun memberikan uangnya kepada guru Sing sebagai tanda kesepakatan kontrak bisnisnya. Tak disangka ternyata Wan yang berada di sana kembali mengacaukan semua rencana penipuannya. Dan karena hal tersebut, bos gangster itu pun mulai mengetahui jika dirinya telah ditipu. Seketika bos itu pun langsung mengejar Sing dan juga gurunya yang telah membawa kabur uang tersebut. Dan tanpa pikir panjang, bos itu pun juga langsung mengajar Sing dan gurunya yang saat itu sedang menyamar menggunakan sebuah topeng. Namun untungnya Sing dapat melumpuhkan bos gangster tersebut. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja anak buah bos gangster itu juga mulai datang untuk mencari seseorang yang telah menipu bosnya. Tetapi tak disangka, Sing malah menipu anak buahnya tersebut agar mengajar seseorang yang saat itu menggunakan sebuah topeng. Yang ternyata seseorang itu adalah bosnya sendiri. Mengetahui hal tersebut, anak buah itu pun menjadi sangat merasa bersalah. Dan seketika anak buahnya itu pun juga langsung menolong bosnya yang sudah lemas tak berdaya. Pada akhirnya kini Sing dan semua orang-orang penipu tersebut berhasil mendapatkan uang dari bos gangster itu. Dan mereka semua pun juga menjadi sangat bahagia sekali. Pak Camat kecantol kawat dan film pun tamat.